apalagi kalau ada orang meninggal itu kan bisa untuk memandikan jenazah termasuk itu. Nah itu halo, kenalin, ini ibuku. Kita lagi ada di rumah ibu. Kalau teman-teman bisa lihat di belakangnya ini pekarangan kecilnya ibuku, tapi tanamannya ramai banget. Jadi kita mau sekalian tour, mau lihat ada tanaman apa aja sih di sini, oke? Jangan kemana-mana. Nah, ini rumah dari tahun 85, cuman kepemilikan ibu dari tahun 2007. Oke, jadi tanaman pertama yang ditanam adalah ini soalnya Pak, ini kan tanaman kemuning, bunganya itu kan putih kayak melati itu kan ya, jadi wangi harum. Jadi kayak kepinginnya tuh kalau tanaman ada rumah, ada kemuning itu pasti wangi lah kalau kita mau masuk gitu ya. Terus di belakangnya ini kan ada ini apa namanya? Melati. Jadi melati sama kuning sebenarnya satu jenis ya. Nah, bukan satu jenis, bunganya itu sama gitu kan, mirip bukan sama. Sejenis, sama-sama putih dan kecil. Begini, dan teman-teman. wanginya banget. Jadi karena wangi inilah dijadikan pilihan sebagai tanaman penghias paling depan rumah ya Bu ya. Jadi biar kalau ada tamu datang ngerasa wangi lah Jadi rumahnya. ini kalau ini pas lagi berbunga itu dan ini kan sederet nih pas lagi ini juga lagi berbunga, cuma lagi masih kuncup-kuncup gitu ya. Jadi kalau lewat itu langsung wangi nih pol-pol. Tapi menurutku menarik sih karena meskipun kemuning ini teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada yang menganggap bahwa banyak mitosnya, tapi ini diimbangi oleh tanaman. Sini Bu. Jadi ibu juga suka banget nanam tanaman. Apa coba tebak? Tanaman apa itu namanya Bu? Bidara. Bidara. Kenapa nanam bidara nih Bu? Tanam bidara, saya tuh pas lagi ada di YouTube itu baca punya Ustadz Basalamah ya, lihat bahwa ini kan ininya penting banget, bermanfaat karena bidara itu daun tanamannya memang berduri tapi daunnya bermanfaat, bisa untuk mandi, bisa untuk orang-orang kalau yang kesurupan atau ya demam tinggi atau apalagi itu, orang-orang yang luka, terus apalagi kalau ada orang meninggal itu kan bisa untuk memandikan jenazah gitu. Nah itu saya dari Ustadz Basalamah pertama kali aku pengen punya, tadinya sih udah gede terus aku potong sampai karena pindah akhirnya harus aku potong, terus ada yang membutuhkan tak potong lagi. Termasuk aku juga kebagian tanaman bidara karena akhirnya lebat banget nih teman-teman bisa lihat ya. Udah berkali-kali kepotong-potong sih. Mam anaknya nangis terus, anak Oh banyak yang minta. ya karena itu jadi dia punya keyakinan bahwa tanaman bidara itu bisa Menenangkan untuk, lah ya, menghilangkan bikin tenang si negatif. anak gitu. Dan faktanya iya, jadi tiap hari dimandiin pakai Ikhtiar air lah, direbus, airnya dipakai buat mandi, terus apa namanya, termasuk bisa buat diminum. Dan bidara juga ada pilnya, ada Iya, pil bidara benar. itu bisa diminum. Kapsul bidara gitu. Dan tiap hari minum pun juga nggak apa-apa dan kondisi kita sehat. Jadi tidak hanya untuk memandikan jenazah aja. Sip. Ada apa lagi nih Bu? Ini jeruk macam-macam nih kan. Udah ada jenis jeruk. Ada jeruk nipis, ada jeruk kip. Ini jeruk lemon, tapi lemon lokal, yang satu lemon luar. Ini? Ini alpukat ini. Ini daun asem yang Thailand ya. Asem Oh Thailand. yang besar-besar ya? Iya, cuma memang sengaja ya dibikin bonsai sih. Ini pas lagi kekeringan nih udah 3 hari, sempet nggak sempet Jadi nanam. cantik banget tuh lihat. Nggak sempet apa namanya? Ini beli udah langsung bonsai belum? Apa Ini Ibu? nggak beli nih, nggak beli. Oh, Jadi ini aku udah punya tanaman asem, ada tanaman asem, punya asem itu loh beli, asem Thailand. buahnya. Jadi bijinya tak tanam terus tumbuh, terus jadilah sampai tak bikin bonsai. Terus malah dibuat epic bonsai gini teman-teman tuh. Ini udah ini gara-gara udah 3 hari nggak kesiram karena saking keringnya ya, saking Jadi panas. agak menutup, menghemat Jadi fotosintesis. iya, karena panas banget terus anginnya kenceng ya. Berapa ya? Belum 5 tahun. Belum 5 tahun. Mayan 5 tahun. Belum 5 Belum tahun. 5 tahun. Sekitar 3-4 tahun. Sip, ini apa Bu?
Itu kan ini kelor ya. Oke, kalau Kelornya kan boleh-boleh dipotongin. Ini juga sebenarnya minta sama orang, minta hanya kayu yang tua itu dipotong. ngestek ya. Iya, jadi cuma dipotong Sekarang udah kayunya aja segini. segini. Ya udah ditancep karena mau pindah ke sini ke Kebumen. Jadi waktu di Rawamangun itu tanaman yang ada di di lapangan taman. Oh, yang taman itu. Yang taman itu kan dipotong-potong tebang-tebang gitu terus langsung si suami kan maksudnya kan beli ngambil ada 3 bibitnya, batang, ada 3 batang terus akhirnya diambillah 1 ditanam sempat sebelum berangkat ke sini. Ini kan tumbuh gitu ya, jadi tumbuh terus langsung ini udah mulai ada daun-daun tuh langsung aku bawa pulang. Terus bawalah kita pindah boyong ke Kebumen.